penyakit ibu kan di kepala ya, atau sihir khumul. Nah, ini pun ada pemicunya, ada sebabnya. Oke, bismillah. Sedih, marah, takut. Mana yang dominan dalam hati ibu? Kalau dulu memang sering gitu ya Ustaz ya. Mana yang dominan? Dominan sekarang nih ya Ustaz. Lately, terakhir akhir-akhir ini mana yang dominan? Itu sedih, marah dan Takut. takut. Ya cuma sekarang sering kali tuh kadang dibuat takut gitu Ustaz. Takut ya. Oke. Ya. Ketiga hal ini, sedih, ya, sedih, Sedih pun takut. juga kadang nimbul gitu Ustaz. berarti kan marah ini intention, dalam tekanan, stres. Harusnya ibu jawab ini, ya kan? Ibu ini sihir kumul, sihir di area kepala. Berpikir pun sulit, tensi tinggi. Tension itu tension, tekanan, ya kan? Artinya ada stres yang menggelembung di sini. Ibu tidak stres, tetapi ada sesuatu yang membuat ibu terus berpikir, bergejolak. Paham ya? Oke. Nah, berarti kan di sini sedih, marah dan takut ini adalah digabungkan, ya, disatukan dalam satu kata, yaitu rasa. Betul nggak? Antuk Ustaz. Antuk saya. Hah? Antuk. Antuk itu apa? Sendawa. Sendawa. Oke, itu menyentuh dia. Sendawa itu jenazah, ya. Rasa takut, rasa marah, rasa sedih, rasa. Bahasa Inggrisnya rasa ini feel, merasa. Feeling sedang merasa. Orang Indonesia lebih tahu feeling. Feeling itu sedang merasakan, feel. Ya. Kemudian feeling itu dekat dengan willing. Kalau willing itu want, keinginan. Lihat, want, keinginan, ya kan? Dekat lagi dengan apa? Ambition, ambisi. Lihat, ambition. Dekat lagi dengan syahwat. Ini agak Arab sedikit. Oke, syahwat, ambition, rasa, feel. Kalau muntah-muntahan enggak masalah, ya. Iya, enggak masalah. Feel, willing, want. Ya. Ini apa? Ambition. Ibu saya sedang ini private class untuk sihir kumul yang membuat seseorang itu bergejolak. Oke, ibu perhatikan ini ya. Ini khusus untuk ibu. Saya ulang sekali ini. Jinnya takut dengan ini. Ya, saya ulang sekali lagi. Sedih, marah, takut. Artinya presentation singkat ini cocok untuk 3 orang ini yang merasakan ini. Oke. Sedih, marah ataupun takut adalah rasa yang dalam arti lain feel, willing, want, ambition, syahwat. Dalam bahasa Arab apa coba? Nafs. Nafs. Dalam bahasa Arab itu nafs. Dalam bahasa Indonesianya kemudian nafsu. Bahasa Indonesia lainnya jiwa. Jiwa gitu. Jiwa. Bahasa Singapurnya jiwa. Ya. Jiwa, nafsu, nafs, syahwat, ambition, itu rasa. Sama. Oke, ya. Jiwa, nafs, nafas, ya. Nafsu, syahwat, ambition, rasa, takut, willing, want. Oke. Hal-hal ini ada di dalam satu tempat yang bernama kolbu atau kulub. Nah, di sini dalam kolbu manusia itu ada nafs. Di sampingnya ada fitrah manusia. Fitrah manusia adalah bertakwa. Nafsu manusia memiliki 4 keinginan. Yang pertama adalah keinginan makan. Yang kedua adalah keinginan di kemaluannya, syahwat.
yang ketiga adalah harta, yang keempat adalah kekuasaan, power. Oke, inilah yang membuat manusia, inilah hal fitrah yang terjadi pada manusia, yaitu di sisi lain ingin bertakwa kepada Allah, beribadah, di sisi lain ada apa itu? Adanya keinginan untuk makan, punya keturunan, punya harta, dan kekuasaan. Manusiawi itu ya Ustaz. Yang disebut manusiawi. Nah, sekarang agak susah bisa pikir. Bisa mikir. Oke, sebentar ya. Kalau ibu ingin satu piring nasi dengan lauk yang enak, manusiawi. Ya, satu gelas beras, satu ekor ikan. Tapi kalau ingin memiliki 1 ton beras, ya nanti ada. Tak sesuai Kalau ditelusuri, kalau diurut ke sana, orang tuh beli sawah luas, ndak hanya ikan 1 kilo, 1 lautan dia yang kuasai. Jadi bilang nafsu itu Ustaz. Itu yang dibilang nafsu yang harus dibersihkan. Ya. Berlebihan lah istilahnya. Oke, itu yang disebut nafsu yang akan menghalang takwa, yang tidak balance. Kenapa? Waktu untuk mengejar itu nanti tidak cukup untuk sholat, untuk beribadah. Mengejar dunia. Istilahnya. Mengejar dunia, hubu dunia. Oke, belum selesai ya. Ini adalah keinginan untuk makan. Maka orang bekerja, berkarir, sekolah, sampai dia riba. Di sini belum riba, kalau di sini masih mungkin mengambil yang haram dan lain-lain. Oke. Kemudian syahwat. Setelah dia besar, maka dia bersyahwat, maka di sini ada juga godaannya. Ujungnya jinnah di sini. Ya. Kemudian tujuannya bersyahwat itu apa? Agar dia punya pasangan, dia punya anak. Itu saja. Kemudian harta ini untuk menutupi syahwat dan makan ini. Dan nanti untuk mendapatkan harta ini orang perlukan kekuasaan untuk memudahkan aturan-aturan, popularitas, pengaruh di sini. Nah, ini semua namanya ambisi atau ambition atau willing. Saya ulang sekali lagi. Atau feeling. Wanita selalu bilang perasaan saya sih begini. Feeling atau apa tadi? Syahwat. Pandangan saya bisa lebih jelas tak? Pandangan saya bisa lebih jelas. Jelas, makanya dari kemarin disconnect ya, terhalang. Atau yang disebut nafsu. Oke. Dalam bahasa ilmu psikologi, dalam ilmu psikologi, nafs ini disebut psikis. Psikis. Nanti kalau penyakit psikis sudah kena ke tubuh, namanya psikosomatis. Psikosomatis itu 3. Ini juga. Pertama pada jantung, kedua pada lambung, stomach acid, mah. Terakhir vertigo. Yang ibu alami adalah vertigo, sakit pada kepala. Oke, lihat di sini. Di mana letak setan? Ini belum bicara setan. Ini baru bicara rasa, bicara nafsu. Nah, Allah Ta'ala mengatakan inna kaida kunna azim, sesungguhnya tipu daya nafsu itu azim, dahsyat. Sementara tipu daya setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dhaifan. Lihat di sini ada setan. Ya, makanya di samping nafsu ada setan, di samping malaikat ada takwa, maka setan mengendarai nafsu. Dipakai nafsu itu sebagai senjatanya untuk mengalahkan. Maka tadi sebelum ruqyah saya dibuat marah. Padahal saya juga nggak tahu tadi. Bukan nggak tahu, nggak sadar. Iya, saya nggak sadar. Setan kuasai ibu, membuat masalah. Oke, maka saya tahu itu setan sedang bekerja. Maka saya bilang langsung duduk saja, kita ruqyah. Oke, sebentar ya. Setan di sini, ini nafsu. Oke.
ketika seseorang terjebak ke dalam riba, sebabnya nafsu, ingin ini. Oke, 10 tahun, 20 tahun dalam riba, nafsunya membesar, setan tidak perlu lakukan apa-apa. Dia akan habis dengan nafsunya. Oke, sementara manusia diberi nafsu adalah untuk hidup di dunia, diberi ini adalah persiapan untuk akhirat. Oke, sebentar ya. Nah, dalam dunia psikis dan dunia psikologi ini adalah penyakit psikis, namanya psikosomatik, jantung, lambung, dan vertigo. Ibu sudah pada titik ini. Maka ketika ibu mengatakan saya sakit pinggang, Ustaz, tensi saya naik, itu tidak berhubungan dengan penyakit ibu. Penyakit ibu adalah pada rasa atau sinonim nafsu. Obatnya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa itu apa? Harusnya sepiring, dia ingin 1 hektar. Nah, yang dicucikan adalah 1 hektar. Enough, one plate. Yang ibu perlukan 1 ekor ikan secukupnya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Oke, ini adalah rangkaian menuju keberhasilan dalam menaklukkan hawa nafsu, rasa, menaklukkan rasa. Ini mudah apa tidak? Jawabannya tidak pernah mudah, tidak akan pernah mudah. Namanya jihadun nafas. Terus ya. Berjihad, betul, memerangi hawa nafsu. Dia tidak mudah karena diinstal di dalam hati. Oke, sebentar. Kekuasaan, in power. Mungkin saya mengatakan, buat apa sih berkuasa? Buat apa sih Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu berebut, udah tua-tua berebut kekuasaan? Saya tidak sedang diuji oleh kekuasaan, maka saya mengatakan itu. Setiap manusia diberikan ujian. Ada yang pada level makanan, orang miskin. Ada pada masalah syahwat, ini orang-orang yang susah jodoh dan lain-lain, yang bercerai, ya. Yang ada yang juga masalah harta, terlilit utang dan lain-lain. Ini semua manusia diuji, maka solusinya ada di dalam syariat Islam yang disebut tazkiyatun nafs. Oke, jadi masalah ibu, kenapa saya katakan tadi mengalahkan setan ini adalah dilakukan dengan cara mengalahkan nafsu atau rasa. Maka buah daripada nafsu adalah dosa. Maka saya mengatakan tadi 1 ayat saja. Ya, 1 ayat itu tadi apa? Ma asabakum min musibah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang terjadi, ibu, sihir ini yang terjadi ini disebabkan oleh dosa. Coba sakit pinggang dihubungkan ke dosa, terlalu jauh kan? Tapi kalau dibahas seperti ini, nampaklah ini. Karena kebodohan kita juga, Ustaz. Karena Kita juga ketidaktahuan kita ya dalam syariat Islam. Tapi Allah saat ini sedang bawa kita pada pengetahuan tentang barakallahu fiik.